Pemimpin merupakan individu atau manusia yang diamanahkan memimpin sebuah subordinat atau pengikutnya ke arah mencapai amanah yang telah ditetapkan. Sejatinya, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena mengatur individu membutuhkan kesabaran dan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Belum lagi adanya tanggung jawab yang besar yang dipikul seorang pemimpin untuk mensejahterakan individu tersebut. Nah, dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan demi berhasil memimpin dengan baik. Lantas, apa sajakah kemampuan itu? Nah, simak tipsnya berikut ini. Nah, mengutip dari buku Quantum Leadership, The 5 Level of Execution oleh Derli Fahlevi, saya akan mengulasnya ke dalam beberapa tips berikut ini. Yang pertama, kemampuan mengarahkan. Seorang pemimpin sebaiknya harus dapat melihat setiap potensi yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Lalu, pemimpin juga mengarahkan setiap anggotanya untuk bekerja sesuai dengan potensi dan terus mengupgrade atau menggali potensi tersebut. Nah, for your information, organisasi yang berprestasi ternyata pemimpinnya memiliki kemampuan pembinaan dan pelatihan yang baik. Dengan demikian, para anggota dapat mengembangkan keterampilannya dan tanpa mereka sadari, mereka menghasilkan sebuah karya yang baru. Yang kedua, kemampuan mengukur. Seorang pemimpin harus dapat mengukur dan memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang mendatang berdasarkan keadaan masa kini. Misalnya saja menetapkan target. Data dan informasi harus akurat untuk dapat mengukur dengan tepat. Meskipun terkadang informasi itu tersedia secara berlimpah, seorang pemimpin harus mengolah dan menggunakannya secara benar dan maksimal. Yang ketiga, kemampuan mengubah. Pemimpin harus dapat membuat perubahan, bahkan dari yang terkecil sekalipun itu. Dari perubahan kecil tersebut, nantinya akan dapat menghasilkan dampak yang besar ya. Untuk membuat perubahan, seorang pemimpin harus dapat berani mengambil langkah untuk mengubah sesuatu. Hal ini tentu saja didasari dengan strategi dan persiapan yang matang ya. Jangan asal langsung mengubah sesuatu, nanti malah amburadul. You know amburadul? Amburadul is berantakan. Yang keempat, kemampuan menggerakkan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat mampu menggerakkan anggotanya. Untuk menggerakkan anggota, kuncinya adalah memanusiakan manusia. Kalau dengan ancaman atau paksaan, seorang pemimpin mungkin dapat menggerakkan anggotanya secara paksaan fisik ya. Yang kelima, kemampuan menyadarkan. Menggerakkan tanpa memantau adalah level tertinggi dari memimpin. Hal ini dapat dicapai dengan menyadarkan anggota untuk memahami alasan dan konteks dari setiap tugas yang diberikan. Seorang pemimpin harus menjelaskan segala sesuatu secara mendetail ya, agar anggota dapat memahami apa saja yang harus ia kerjakan. Dengan begitu, kepercayaan antar pemimpin dan anggota dapat terbangun dengan baik. Jadi itulah beberapa kemampuan yang harus kamu miliki ya, minimal lah bagi kamu seorang pemimpin ya. Kita berjumpa lagi di Total Tips berikutnya, tentu saja dengan tips-tips yang menarik lainnya. Apa kabar? Sukses!